Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ibadah kita. Apa kabar? Waduh, ini ada no respon. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, semua sehat? Haleluya. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali, bertemu di sini di rumah Tuhan. Kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan, kita akan menghampiri Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh hadir pagi hari ini, kalau kita boleh datang pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Ya. Kalau Tuhan sudah memimpin hidup kita selama ini, itu karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Dia adalah Allah yang layak kita puji. Dia adalah Allah yang benar-benar kita layak untuk menerima pujian dan kita agungkan Dia. Mari siapkan hati kita semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, sebab Kau layak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Buka hati kita semua untuk menikmati keberkatan Tuhan pagi hari ini. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku
Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya, terima pujian. Haleluya, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala, Raja. Raja di atas sekali lagi, Raja di atas segala, Raja. Raja di atas segala, Raja. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kalau kami boleh hadir di tempat ini dengan keadaan baik dan sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan, kami semua yang ada akan datang di hadirat Tuhan, merendahkan diri, bahkan kami memuji dan menyembah nama Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pengagungan dari kami semua Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, untuk itu Tuhan, biarlah kami dapat menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Dan terlebih kami merindukan kehadiran Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya ketika Engkau ada, Engkau hadir bersama kami akan menikmati mujizat Tuhan. Kami akan menikmati jamahan Tuhan. Kami akan menikmati peneguhan Tuhan. Bahkan menerima kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih, urapi setiap para pelayan yang melayani pagi hari ini. Urapi semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Urapi juga para jemaat yang tidak sempat hadir. Mereka ada di rumah menikmati melalui live streaming Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Sama-sama dengan sehati, sepikiran datang ke hadirat Tuhan. Amin. Amin. Fokuskan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhan layak dipuji. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia pemilik kehidupan kita sebetulnya ya. Oleh karena itu kita pagi hari ini kita semua bersungguh-sungguh untuk menerima lawatan Tuhan. Karena Dia sudah hadir bersama-sama dengan kita. Datang dan bertahtalah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua.
sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, merenung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah yang great is our God. Amin. Amin. Saya sudah menikmati seminggu ini berkat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang tidak pernah saya kira. Memang mujizat Tuhan itu tidak pernah bisa diprediksi oleh manusia, tapi Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Saya kira juga Bapak Ibu semua juga menikmati keberkatan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan setiap hari. Haleluya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ada yang bisa menandinginya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa. Karena itu, tadi nyanyian tadi kita harus menyatukan hati kita semua untuk menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Tak tertandingi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Musuh pun bergetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar
Kita memiliki Allah yang tak tertandingi, amin. Kerajaannya luar biasa. Kerajaannya tidak ada yang bisa menandingi. Dia adalah Allah yang layak dipuji. Dia adalah yang terutama di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang benar-benar terutama. Siapkan hati kita untuk menikmati keberkatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Fokuskan kita karena Dia adalah yang terutama. Haleluya. Yang terutama, si Tuhan. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus, pagi hari ini bersama-sama kita kembali boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, dalam suasana yang masih menyelimuti seluruh dunia. Pada pagi hari ini kita tahu, Ibu Bapak sekalian, memasuki bulan ke-7 dalam kondisi pandemi COVID Corona. Tapi kita percaya hari ini, pagi hari ini, apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Tuhan terus menyertai kita semua dan kita terus untuk mengucap syukur apapun yang terjadi sampai detik hari ini. Puji Tuhan Yesus, ini juga adalah pelayanan mimbar pertama saya, Ibu Bapak sekalian, secara tatap muka ya. Karena beberapa bulan kita mengalami ibadah online begitu ya. Dan secara pribadi saya mengucap syukur Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini boleh mempercayakan pelayanan mimbar pada minggu ini, sehingga saya boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan bicara satu tema yang sudah saya siapkan. Sama seperti tadi pemimpin pujian sempat menyinggung satu kata ya. Kalau saya memakai istilah dalam bahasa Inggris, unpredictable. Pemimpin pujian tadi mengatakan tak bisa diprediksi. Ya, inilah saudara, dinamika kehidupan kita selama 7 bulan berjalan ya. Segala sesuatunya unpredictable. Ya, saya melayani 3 kali pagi hari ini. Jadi ini bagian pertama. Nanti kedua dan ketiga ada beberapa penjelasan tambahan. Unpredictable itu adalah suatu ungkapan yang hari-hari ini kita jalani, Ibu Bapak sekalian. Tak ada yang pernah menyangka, Ibu Bapak sekalian. Ya, apa yang kita alami dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Bahkan seluruh dunia. Banyak orang pintar, banyak ilmuwan terkemuka, banyak orang-orang yang mengembangkan berbagai teknologi. Tapi hari ini dunia membuktikan itu semua tak berarti, itu semua tak bisa berdaya menghadapi apapun. Termasuk yang kita lihat dengan kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Nah, pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak sekalian, yuk kita semakin bersama-sama saling menasihati, saling menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya minta untuk slide-nya bisa ditampilkan. Kita akan melihat tentang 4 ayat pertama yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Kita buka dalam surat Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11 ayat 33 hingga 36. Kita akan lihat Ibu Bapak sekalian. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam konteks pada zaman waktu itu. Tapi pagi ini kita akan melihat bahwa ayat serupa pun boleh kita renungkan bersama dalam kehidupan anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Oke, kita bagi bersama-sama ayat ganjil, kaum pria, ayat genap, kaum wanita. Mari Ibu Bapak sekalian kita buka Roma pasal 11 ayat 33. Kaum pria, baca bersama dengan saya. Roma 11 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. 36. Puji Tuhan, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, unpredictable itu berbicara atau mengandung makna tentang sesuatu yang tak bisa diperkirakan, tak bisa diprediksi. Kalau hari ini kita bisa melihat, ya biasanya kaum pria suka ya, sudah mulai lagi nih kompetisi Liga Bola Eropa begitu ya. Oh minggu ini ada pertandingan tim A lawan tim B. Orang bisa memprediksi ya, kayaknya menang tim A nih.
Karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pemain-pemainnya jauh lebih unggul, kondisi terakhir seperti ini. Dan biasanya nggak banyak meleset ya Ibu Bapak sekalian. Ya. Orang bisa memprediksi. Kemudian dengan pengetahuan teknologi sekarang, orang bisa melihat. Ibu Bapak mungkin baca ya beberapa hari ini, konon akan ada tsunami setinggi 20 meter ya di selatan Jawa dengan prediksi yang bla 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 seperti itu. Saudara, secara teknologi mungkin orang bisa memprediksi seperti itu. Tapi kita melihat pada pagi hari ini saudara, dalam kehidupan di dunia ini banyak hal-hal yang seperti itu yang berkaitan dengan kemahakuasaan Tuhan. Sifat karakter Tuhan yang maha besar itu tak bisa kita batasi dengan prediksi atau perkiraan manusia sepintar apapun dia. Sehebat apapun teknologi di dunia ini saudara, tak akan bisa untuk menembus atau memahami sifat kemahakuasaan Tuhan tersebut. Saudara, kira-kira 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu dunia juga dihebohkan dengan pandemi yang serupa. Bu Bapak tahu ya, yang dikenal dengan flu Spanyol. 100 tahun yang lalu belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu masih dikenal dengan Hindia Belanda. Tapi pada tahun-tahun tersebut, Eropa, Asia, dan hampir seluruh dunia terdampak saudara. Dan banyak korban meninggal dunia karena penyakit seperti itu. Nah, hari ini sejarah berulang. Ketika di zaman yang sudah semakin canggih, terjadi hal yang seperti ini. Dan itu meluluh lantakan kehidupan, ya, tatanan seluruh struktur apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk kita di Indonesia, di kota Bandung ini saudara. Hari ini kita juga terdampak semua. Kita semua mengalami. Ibu Bapak sebagai pebisnis, Ibu Bapak sebagai pengusaha, karyawan yang menekuni beraneka macam kehidupan, kita mengalami semua. Saya juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar juga mengalami hal yang serupa. Tak akan pernah kita membayangkan. Ya, selama ini saya pribadi mengajar di hadapan laptop, seolah-olah ngomong sendiri Ibu Bapak sekalian ya. Mahasiswa ada di hadapan saya, menguji skripsi kemarin juga semuanya hanya melihat dari layar. Seolah-olah semua jauh, tak terprediksi itu saudara. Nah, pagi ini kita sudah baca 4 ayat tadi Ibu Bapak sekalian. Rasul Paulus menjelaskan, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Kita lihat ayat 33, ada 2 kata kunci yang melekat di ayat tersebut. Ya, next slide, coba ditampilkan. 2 kata kunci itu ada di ayat 33. Saya sudah cetak warna merah di layar. Kata pertama adalah tak terselidiki. Kata kedua adalah tak terselami. Dan sekali lagi saya katakan 2 kata ini melekat dalam sifat kemahakuasaan Tuhan kita. Tuhan kita adalah maha kuasa, tetapi sifat kemahakuasaannya itu adalah tak terselidiki. Dan yang kedua tak terselami oleh apa? Pemikiran hikmat manusia. Sudah bisa bayangkan surat ini ditulis pada awal abad pertama kekristenan berdiri. Teknologi belum canggih Ibu Bapak sekalian. Belum ada alat-alat seperti ini. Makanya kita tetap bersyukur Ibu Bapak sekalian. Saya juga sudah bilang ke Ibu Gembala beberapa kali, saya juga menonton live streaming khotbah GBD Kopo Permai ini dalam berbagai kesempatan. Ya, kita masih bersyukur Ibu Bapak sekalian. Teknologi sekarang memungkinkan bagi kita, betul ya. Walaupun dibatasi, kita bersyukur di kota Bandung ini kita masih bisa beribadah. Di beberapa kota lain semuanya sudah tidak diperbolehkan. Dengan protokol kesehatan kita bisa terus beribadah. Bapak sekalian yang di rumah juga bisa menikmati hari ini. Ya, kita bisa menikmati siaran live streaming, beribadah di rumah dengan tetap berada dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi kita lihat pada abad pertama waktu itu, kekristenan berada dalam tekanan yang berat. Jemaat-jemaat Tuhan harus dengan bijak, dengan hikmat, mereka harus berada dalam tekanan-tekanan penguasa, orang-orang yang membenci kekristenan pada waktu itu, Ibu Bapak sekalian. Belum lagi tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka. Ya, secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan, begitu saudara, mereka ditekan, dicepit kanan kiri. Tapi Paulus kembali menegaskan pada waktu itu, pengetahuan, hikmat pengetahuan Allah itu luar biasa dalamnya.
Kemudian sungguh tak terselidiki keputusannya. Tak terselidiki ibu bapak sekalian. Dan yang kedua dikatakan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Apa makna tak terselidiki dan tak terselami ini? Oke, coba dilanjutkan. Ya, tak terselidiki dalam bahasa Yunaninya secara makna aslinya adalah an ex eurunaitos. Dalam terjemahan sederhana dalam bahasa Indonesia, tak terselidiki itu adalah dia tak bisa ditemukan ibu bapak sekalian. Jadi hari ini kalau kita mengandaikan ya, kita mau menyelidiki Tuhan tuh kayak apa sih? Apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini tuh seperti apa? Kita coba terus gali, renungkan, cari terus itu Bapak Saudara ya. Dengan berbagai referensi, sekarang kan banyak ya. Kita tinggal cari di Google, di internet. Saudara, kita nggak akan bisa menemukan. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun dia berpikir, sedalam apapun dia akan meneliti. Tuhan kok terjadi seperti ini? Tuhan kenapa kok engkau nggak lepaskan kami? Engkau nggak lindungi kami? Anak-anakmu yang selalu berlindung berseru kepadamu, Tuhan lepaskan. Jangan sampai kami jadi korban pekerjaan saya, karir saya. Saudara, kita terus berpikir seperti itu. Tak akan bisa menemukan. Karena sudah jelas dikatakan, hikmat pengetahuan Allah itu nggak bisa. Kita akan terus gali, cari, temukan dengan cara berpikir kita. Maka ibu bapak sekalian, sampai di sini kita memahami ya. Jadi hari ini, detik ini ibu bapak sekalian, kalau semua umat manusia di muka bumi ini, termasuk anak-anak Tuhan, terkhususnya kita semua, yang pagi hari ini bersama-sama kita beribadah. Saudara, kita nggak akan bisa menemukan jawabannya apa. Karena itulah hikmat, kekuasaan, pengetahuan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mungkin ibu bapak pernah tahu ya, berbagai ilustrasi. 4 kali 3, 12. Betul ya menurut ilmu matematika. 5 ditambah 2, 7. Tapi 5 ditambah 2 di dalam Alkitab pernah tercatat. Sama dengan kira-kira 5.000 kan ya. 5 roti, 2 ekor ikan. Itu bisa mengenyangkan kira-kira 5.000 orang. Belum termasuk sisanya. Jadi secara sederhana dalam berbagai konteks kajian, artikel-artikel rohani, ilustrasi-ilustrasi rohani tersebut, sebetulnya kita udah tahu ibu bapak sekalian, bahwa hikmat pengetahuan Tuhan itu seperti ini. Kalau menurut manusia udah jelas, definisi pembagian ilmunya, penetapannya, rumpun keilmuan dalam bahasa akademiknya, udah jelas menyatakan seperti ini. Tapi di hadapan Tuhan, semuanya tak berarti ibu bapak sekalian. Yang pertama. Yang kedua kita lihat. Kata tak terselami. Dalam bahasa Yunani aslinya arti katanya adalah anexiniastos. Artinya adalah tidak dapat dipahami. Ya, ada juga tadi satu ensiklopedia yang saya lihat tadi pagi. Dia menjelaskan tidak dapat dibandingkan ya, tapi itu sangat sedikit ya. Ya. Cannot to be comprehensive, kira-kira begitu itu ya, comprehended ya. Tak dapat dipahami. Tidak bisa dibandingkan saudara. Setelah tidak dapat diselidiki, artinya kita akan belajar apapun, cari apapun, gak akan ketemu. Ya, gak akan ketemu jawabannya, kita juga bisa lihat gak akan bisa dipahami. Saudara-saudari jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini kalau kita bisa melihat ya makna dua kata ini saudara, dari Roma 11 ayat 33, maka Rasul Paulus menjelaskan, melanjutkan di dalam ayat 34. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dia mempertanyakan, mari jawab. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya kalau menurut kita kan kita berharap ya ini sesi kedua nanti saya akan jelaskan tentang framework saudara. Kerangka berpikir. Kalau menurut kerangka berpikir kita sangat gampang bagi Tuhan. Betul ibu bapak sekalian ya. Gak ada perkara sukar bagi Tuhan hari ini dengan sangat cepatnya.
Dia akan lenyapkan segala virus, dia akan lenyapkan segala bencana sakit penyakit. Dia akan menormalkan segala situasi di dunia ini sehingga makin banyak orang bertobat, berbalik kepada jalan Tuhan. Bukan perkara sukar bagi Tuhan. Tapi sekali lagi, itu menurut cara berpikir manusia. Tuhan lenyapkan dong. Makanya besok saya akan terus bertekun kepada Tuhan. Kalau Tuhan lenyapkan dalam waktu yang singkat, nah kemanusiaannya timbul ya saudara ya. Oh Tuhan saya akan begini nih, saya akan begini, saya akan begitu. Tapi itu kan kerangka berpikir kita. Sementara kerangka berpikir Tuhan sudah dikatakan. Hikmat, pengetahuannya, kebijakannya, keputusannya. Tak ada satupun yang bisa memahami. Tak ada satupun yang bisa menyelidiki, menyelami, membandingkan dan apapun terjemahannya ibu bapak sekalian. Karena itulah pagi hari ini, yuk ibu bapak sekalian. Maka dalam situasi seperti ini, tetaplah kita melakukan bagian kita. Tetaplah kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena ini adalah mengulang apa yang terjadi di dalam sejarah. Kenapa terjadi dalam sejarah? Saya akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Saudara, ibu bapak sekalian, umat pilihan itu juga pernah mengalami berbagai macam krisis. Dan itu sudah diawali dari leluhur umat pilihan bangsa Israel. Dari zaman Abraham. Abraham juga pernah mengalami krisis ibu bapak sekalian. Krisisnya apa? Bala kelaparan saat itu. Saudara bisa bayangkan ketika tidak ada lagi bahan makanan yang bisa mereka makan. Ya, mirip beberapa waktu awal ya, Maret atau ya awal-awal pandemi itu terjadi. Kita melihat banyak orang akhirnya panik ya. Stok masker berlebihan, hand sanitizer, termasuk juga bahan makanan ya. Supermarket semua dipenuhi dengan pengunjung. Ya karena panik. Takut tidak ada yang bisa dimakan. Saudara, masih bersyukur ya hari ini ya. Oh tidak seperti zaman dahulu saudara. Zaman dahulu kalau nggak ada bahan makanan, semua orang berebut. Bahkan di dalam Alkitab juga menjelaskan, ada beberapa peristiwa ya. Sampai kelaparan nggak ada yang bisa dimakan. Sampai ada perbandingan kalau hari ini saya makan, ini makanan terakhir. Besok nggak tahu saya makan apa lagi. Barangkali saya akan mati dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bencana saat itu krisis juga terjadi. Abraham mengalami. Ibu bapak nanti bisa lihat di Kejadian pasal 12. Kemudian leluhur berikutnya Ishak juga pernah mengalami. Dia harus pergi ke Gerar. Di situ dia harus berkompetisi dengan banyak orang untuk bisa mempertahankan hidup. Karena orang akan mencari seluruh bahan makanan. Termasuk yang terakhir di dalam Kejadian pasal 42, ini peristiwa yang sangat legendaris sekali. Di mana waktu itu Yusuf atas perencanaan Tuhan sudah menjadi orang kedua di Mesir dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dia bisa mengatur lumbung persediaan bahan makanan. Sehingga itu bukan hanya untuk mencukupi orang-orang di Mesir. Bahkan seluruh dunia, seluruh penjuru bumi datang ke Mesir pada waktu itu. Meminta atau membeli bahan makanan supaya mereka juga mendapat bagian, termasuk juga anak-anak Yakub atau juga saudara-saudara Yusuf itu sendiri. Saudara, itu berarti kita memahami dari zaman dulu krisis, bencana, persoalan, permasalahan dalam berbagai hidup manusia selalu terjadi dan Tuhan izinkan ibu bapak sekalian. Tapi hari ini kalau kita berpikir menurut cara berpikir manusia, kebanyakan orang berpikir, 6 bulan, 7 bulan, lama ya ibu bapak sekalian ya. 1 semester kalau orang mengukur dalam perkuliahan atau pembelajaran. Termasuk anak-anak kita ya. Kita juga ngalami anak-anaknya sekolah, mama papanya juga lebih repot ya. Betul kan? Pembelajaran online. Ya saya juga ngalami, saya bersama istri juga mengalami hal sama. Anak-anak mau sekolah, mau ujian, kadangkala HP-nya, laptopnya udah benar-benar terkoneksi betul. Soalnya udah bisa di-download betul. Ya, kalau enggak
di-download dengan baik, waktunya habis. Kemudian nanti kalau mau pencet jawaban, kadang-kala anak kan suka sembrono ya, teledor ya. Pilihan ganda ABCD, dia asal mencet atau terlalu cepat mencet. Harusnya jawabannya C, soal-soal mudah tapi kepencet di atasnya. Nah, kacau balau. Jadi itu yang terjadi Ibu Bapak sekalian. Semua terdampak. Tapi kita mengukur pada hari ini, pagi ini saya mengajak Ibu Bapak sekalian, yuk. Ternyata itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Orang berebut mengalami bala kelaparan, mereka berjuang, mereka berebut dengan saudara-saudara yang lain, mereka lakukan itu supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang-orang mengalami seperti ini, kita juga bisa tahu hari ini. Dalam konteks zaman dulu sudah terjadi, Tuhan mengizinkan. Kemudian kalau kita lihat contoh yang lebih ekstrim lagi, bagaimana dengan umat pilihan bangsa Israel? Kenapa Tuhan izinkan mereka berputar perjalanan di padang gurun selama kira-kira 40 tahun? Kalau pada awalnya secara sederhana, sangat gampang bagi Tuhan begitu ya. Loloskan sajalah, nggak akan ada masalah. Tapi Tuhan izinkan. Melewati berbagai persoalan, pergumulan, dinamika-dinamika yang terjadi dalam perjalanan iman mereka untuk terus melihat tertuju kepada Tuhan. Saudara, 40 tahun loh. Padahal dengan sangat gampang kalau Tuhan nggak membuat rute berputar itu sangat gampang Ibu Bapak sekalian ya. Cepat aja deh. Segala mujizat terjadi, penyertaan Tuhan lancar semua. Maka mereka akan terus, melihat Tuhan Allah kita besar, dahsyat, hebat, luar biasa. Wah, saya mau terus beribadah kepada Tuhan, saya mau terus menyembah Tuhan. Itu kalau cara berpikir manusia kan. Tapi Tuhan izinkan. Lewati percobaan, lewati berbagai tantangan, dinamika terjadi, gelombang dalam kehidupan mereka terjadi. Tapi satu hal, janji Tuhan pasti digenapi. Amin saudara. Mereka bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, walaupun harus mengalami berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan perjalanan mereka. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak pada pagi hari ini. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengatasi segala tantangan persoalan dalam hidup kita. Amin. Sangat mudah bagi Tuhan hari ini untuk melenyapkan segala macam persoalan, sakit penyakit, virus, berbagai macam bencana, tantangan apapun. Sangat mudah bagi Tuhan. Tapi sekali lagi, cara berpikir manusia itu tidak sama dengan cara berpikir Tuhan. Dan apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan yang sudah tetapkan hari ini yang terjadi, itu juga gak bisa kita selami. Kita gak bisa pahami dengan cara berpikir manusia kita. Gak nyambung saudara. Tapi kita tetap bisa diberikan hikmat, kita bisa diberikan tuntunan dari Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuntunannya seperti apa? Sebelum kita lihat satu ayat terakhir, saya rindu Bapak Ibu sekalian. Saya ajak Bapak Ibu melihat satu kesaksian ini, satu peristiwa nyata. Ya, ada seorang filsuf terkenal, tapi dia juga lebih dikenal sebagai seorang novelis atau penulis. Dan orang ini bernama Albert Camus, bacanya Camus saudara, dia orang Prancis. Albert Camus ini memenangkan Nobel pada tahun 1957. Tulisannya ini dalam bahasa Prancis, karya tulisnya itu berjudul La Peste, atau dalam terjemahan sederhananya adalah sampar. Ya, penyakit ya, bala penyakit kira-kira seperti itu. Nah, uniknya adalah novel ini itu adalah kisah nyata yang ditulis beberapa tahun yang lalu, ya, bukan yang zaman kekinian gitu saudara ya. Begitu ada corona langsung tulis tentang corona meledak, tidak saudara. Tapi dikatakan ini kira-kira sudah begitu lama ya saudara ya. Hampir 1 abad yang terdahulu dia menulis, 1 abad peristiwa itu terjadi baru dia menulis kisah ini. Nah saudara, secara sederhana kisah ini kemudian menarik banyak orang di dunia pada waktu itu. Ibu bapak kalau mau googling tentang kehidupan dia memang menarik.
Termasuk fenomena orang-orang di dunia saat itu yang begitu menggemari apa yang ditulis oleh Camus ini. Maka dia mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang sastra. Ini penghargaan yang luar biasa, saudara. Nah, pengajarannya apa atau hal apa yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita pada hari ini? Saudara, tulisan Camus ini lebih banyak menggambarkan tentang tragedi dalam kehidupan manusia. Seolah-olah manusia itu hidupnya absurd. Absurd itu berarti tidak ada kepastian gitu, saudara ya. Semuanya sia-sia. Semuanya itu tak berguna. Karena novel yang dia tulis memenangkan Nobel itu menjelaskan tentang dramatisasi dari peristiwa yang terjadi yang menghancurkan dunia pada waktu itu. Walaupun ini masih skalanya belum terlalu heboh dibandingkan dengan penyakit flu Spanyol pada 1918. Ini 1800-an dan hanya terjadi beberapa negara lokal. Tapi dengan secara dramatis, penulis ini bisa menggambarkan orang yang begitu tercekam, ketakutan. Saudara ya, bahkan istilah lockdown itu juga udah muncul pada waktu itu, di mana orang-orang diblokade, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Mereka harus bertahan dalam lingkaran di mana mereka sudah ditandai, begitu saudara ya. Apapun terjadi penyakit ya, mereka nggak bisa keluar dari situ. Mereka melihat berbagai penderitaan terjadi, orang-orang mati bertumbangan, dan mungkin mereka berpikir termasuk nanti giliran saya. Ada orang mencoba keluar, ya meloloskan diri, tapi juga ditangkap bahkan dihukum mati oleh pemerintah penguasa yang ada di situ. Jadi kira-kira hal yang mencekam, hal-hal yang absurd, hal-hal yang menjelaskan bahwa hidup itu tak ada kepastian, tidak ada makna, itu digambarkan sedemikian rupa dengan dramatis menurut bahasa saya, sehingga orang-orang itu seolah-olah dari kisah yang nyata mereka membacanya seperti novel begitu saudara, karena ini ada sambungannya, trilogi kira-kira begitu, ada lanjutannya, dan mereka mendapatkan pembelajaran bahwa hidup itu seperti itu. Nah, ini orang-orang dunia, ibu bapak sekalian, dia filsuf, dia juga penganut aliran seolah-olah yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia bisa menggambarkan, dia bisa menarik banyak orang, jutaan orang di dunia untuk mengagumi karyanya, untuk membaca karyanya, bahwa itulah kehidupan di dunia, maknanya seperti itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan kehidupan kita pada hari-hari ini. Kalau kita mencoba mencari tahu, Tuhan kenapa kok bisa seperti ini? Ya, pekerjaan saya terdampak, bisnis saya terdampak, banyak hal terdampak dalam kehidupan kita. Kita akan coba cari, gak akan ketemu saudara. Kita akan gali, cari terus. Kenapa seperti ini Tuhan? Jawabannya apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tak terselami, tak terselidiki. Tidak ada jawabannya saudara. Tidak ada kepastian tentang apa yang Tuhan rancangkan menurut ukuran manusia itu. Wah, kok begitu seperti ini Tuhan? Tapi satu hal, ada satu ayat yang pagi hari ini kita renungkan bersama. Ini ayat terakhir kita, dan biarlah pada hari ini ibu bapak sekalian, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama mendapatkan pencerahan, jawaban dari Tuhan. Karena di hari-hari seperti ini, kita rindu terus melekat kepada Tuhan, terus kita mengandalkan Tuhan. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, yuk baca sama-sama ayat ini. Saya rindu ibu bapak sekalian, kita mau dua ayat ini menjadi kekuatan buat kita semua, menjadi pegangan buat kehidupan kita dalam kondisi di zaman sekarang ini. Efesus pasal 5 ayat ke-15, sama-sama kita baca. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita fokus ke ayat yang
ke-16. Ayat 15 jelas mengajak kepada kita semua, yuk memperhatikan kehidupan kita nih. Sebagai orang yang arif, jangan seperti orang bebal, paham ibu bapak sekalian ya. Jadi hari ini kalau berlaku protokol kesehatan, kita taati. Amin saudara. Jangan nekat, jangan mengatakan saya beriman, gak pakai masker gak apa-apa, gak jaga jarak gak apa-apa. Saya udah 6 bulan bosan, saya mau kumpul-kumpul sama teman. Ya jangan saudara. Berpergian yang gak jelas kemana begitu saudara ya, karena kalau tidak terpaksa banget begitu ya. Tidak saudara, tapi kita berlaku arif. Amin saudara. Ajarkan ke anak-anak kita, keluarga kita di rumah. Kita gak tahu nih kondisinya. Ya orang-orang melihat para ahli seperti ini. Kemudian melihat secara perekonomian. Sudah beberapa hari menjelang bulan September. Dan sinyalnya Indonesia akan resesi secara hukum ekonomi. Kalau udah resesi karena 2 kuartal minus perekonomian. Nanti akan terjadi seperti ini, dampaknya apa? Wow, banyak orang-orang pandai bisa menjelaskan seperti itu saudara. Tapi sekali lagi, dengan kacamata iman, saudara, kita bisa melihat harus seperti orang arif, jangan bebal. Jadi kita tahu kalau kondisi seperti ini, ya sudah, saya lakukan bagian saya, berlaku seperti orang arif, taat kepada ketentuan, taat kepada aturan. Hal-hal yang tidak terlalu penting ya kita nggak akan lakukan dan lain sebagainya. Yang di dalam ayat ke-16 ini yang saya mau jelaskan ibu bapak sekalian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa hari-hari ini adalah jahat? Sudah saya tulis di slide. Dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahan versi lain itu menjelaskan tentang hari-hari jahat itu adalah situasi yang buruk. Situasi kondisi yang buruk ibu bapak sekalian. Dan ini yang kita hadapi. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan berarti jahat itu banyak penjahat di sekitar kita. Tidak itu ya ibu bapak sekalian ya. Tapi situasi kondisi di sekitar kita ini buruk. Buruk apa? Karena kita harus berada dalam kondisi seperti ini. Semalam saya berbincang dengan ibu gembala. Bersyukur tante. Kota Bandung, gereja kita ini. Walaupun dengan protokol yang ketat seperti ini, ibu bapak masih bisa datang ke hadirat Tuhan. Ibu bapak bisa beribadah. Amin. Bersyukur. Beberapa teman saya, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sampai hari ini saudara, ibu bapak tahu di Surabaya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai zona hitam gitu saudara ya. Karena kalau dibikin merah itu merahnya sampai bertumpuk-tumpuk gitu loh. Kecamatan ini, kelurahan ini, itu beberapa waktu yang lalu ya. Sampai merah. Sampai begitu, apa namanya saudara ya. Jarak zona merahnya itu dekat sekali. Sehingga sampai hari ini, anak-anak Tuhan yang ada di kota Surabaya, beberapa teman saya sampai hari ini gak bisa menyelenggarakan ibadah tatap muka. Semuanya harus online. Pergi ke tempat manapun semua takut. Datang ke sebuah tempat harus rapid test, harus ini, harus itu. Itu maknanya, situasi kondisinya memang buruk. Jadi kita mempergunakan kesempatan waktu yang ada. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita terbatas, hanya 1 jam kita beribadah di tempat ini. Pergunakan waktu yang ada. Kita datang ke beribadah. Hati kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hati kita terus melekat kepada Tuhan. Yang mengikuti ibadah di rumah. Walaupun kita di rumah bukan berarti kita nyantai-nyantai. Tiduran sambil melakukan apa. Tidak. Tapi kita beribadah. Mempergunakan waktu yang ada. Karena protokolnya anak kecil gak boleh ikut. 60 tahun ke atas gak boleh, gak apa-apa. Yang sedang dalam kondisi gak enak. Kita ibadah di rumah. Tapi pergunakan waktu yang ada. 1 jam di rumah, hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Tertuju kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita
rumah tangga kita, bisnis kita. Walaupun dalam kondisi situasi yang buruk, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Seberapapun yang Tuhan berikan buat kita, pasti semua terdampak, omset turun, penghasilan menurun. Tapi kita tetap mengucap syukur dalam situasi kondisi yang buruk seperti yang hari ini kita alami. Kita tetap bisa menggunakan waktu yang ada. Ambil sisi positifnya ibu bapak sekalian. Jangan sisi negatifnya. Sisi negatifnya kita lihat banyak di internet. Dalam masa pandemi, karena suami istri banyak ada di rumah, ribut, ketahuan aslinya, ribut, angka perceraian meningkat. Tapi kita di dalam Tuhan tidak. Amin. Dalam situasi karena kita banyak bekerja di rumah, suami istri lebih saling mengasihi. Amin. Lebih banyak memahami, oh saya baru tahu. Kalau dulu kan banyak bekerja di luar rumah ya ibu bapak sekalian ya. Barangkali ketemu lebih banyak ke hari libur Sabtu Minggu, hari lain karena sibuk pekerjaan dengan anak-anak. Sekarang dengan banyak di rumah kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu sisi positifnya saudara. Kita mengambil pembelajaran di dalamnya. Suami mengasihi istri, istri lebih memahami suami. Anak-anak lebih dekat kepada orang tuanya, orang tua lebih mengasihi anak-anaknya. Keluarga semakin harmonis. Amin. Itu yang kita mau pergunakan. Jangan mengedepankan hal-hal yang negatifnya. Wah terjadi ribut, terjadi apa. Itu bukan kita yang di dalam Tuhan. Amin. Kita lakukan kewajiban kita, posisi kita masing-masing, kedudukan kita di keluarga. Dengan demikian kita tahu, oh Tuhan, kondisi seperti ini Tuhan mengizinkan saya harus banyak di rumah. Tuhan harus mengizinkan saya terjadi seperti ini. Saya akan gunakan waktu saya yang seperti ini Tuhan. Dengan demikian saya tahu bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan semakin indah, semakin luar biasa. Pada saatnya kita akan memahami, loh Tuhan kenapa terjadi seperti ini. Karena ada satu hal, tak ada maksud jahat Tuhan buat kita. Amin. Selalu ada maksud Tuhan yang baik. Selalu ada hal-hal yang indah, yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak paham, kita nggak bisa menyelami ibu bapak sekalian. Tapi satu hal, pasti Tuhan merancangkan yang terbaik. Yuk ibu bapak sekalian, biarlah pagi hari ini kita bersama-sama terus berada di dalam jalan Tuhan. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Hal-hal positif yang terus mau kita ambil, kita mau terapkan. Waktu, kondisi, situasi yang buruk seperti ini, kita nggak memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya satu hal, rencana Tuhan adalah rencana yang indah, yang luar biasa, yang terbaik buat setiap kita. Kita mau terus taat, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga makin hari kita bisa melihat kasih-Nya yang begitu indah, selalu menyertai dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, bisnis apapun yang kita rencanakan, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kita akan tutup, sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Saya undang pemain musik dan worship leader, singer, kita akan nyanyikan sebuah pujian sebelum kita berdoa bersama. Mari kita nyanyikan pujian, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Jadikan pujian ini sebagai suatu perenungan buat kita semua. Bahwa jalan Tuhan, jalan yang terbaik. Dia tak pernah tinggalkan kita Ibu Bapak sekalian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu,
kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Rancangan-rancangan-Mu begitu dalam untuk kami mengerti. Kami tidak paham, kami tidak akan menemukan jawabannya Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari ini, yang Tuhan boleh izinkan terjadi, semua karena kehendak-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami mau taat untuk terus berada di dalam jalan Tuhan. Kami nggak mau menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami mau melihat terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan buat kami, Tuhan beri ketabahan, supaya kami tetap setia mengikut Tuhan, supaya kami tak tergoncangkan dengan kondisi apapun yang terjadi Tuhan. Bawa hati kami Tuhan untuk terus melihat isi hati Tuhan yang paling dalam. Bahwa dalam setiap rancangan rencana Tuhan akan selalu terlihat keindahan, kebaikan, kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Baik mereka yang ada bersama dengan kami, beribadah di tempat ini, ataupun yang sedang menonton melalui live streaming di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Mereka terus setia, bersandar, melekat kepada Tuhan. Kami tak akan digoyahkan dengan kondisi apapun. Kami paham Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir, yang ada di rumah Tuhan. Setiap pergumulan mereka, setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkarya heran luar biasa, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau terus memelihara kami, Engkau terus memegang tangan kami. Takkan Engkau membiarkan kami seorang diri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang heran, Allah yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang meninggalkan gereja dan kita pulang ke rumah masing-masing, kita akan bersama-sama menerima berkat. Arahkanlah hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Engkau semakin meneguhkan kami untuk tak pernah kami kecewa, untuk tak pernah kami meragukan kebaikan, kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami terus melekat kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang heran, yang luar biasa. Engkau terus memberkati, menolong kami. Jemaat ini kasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus memberkati, menyertai di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan.
Saya kira semua yang hadir, jemaat yang berada di gereja maupun yang ada di rumah, sudah diberkati Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan dari Bapak Yusuf Handoko. Terima kasih banyak Pak Yusuf untuk pelayanannya. Tuhan Yesus tetap memberkati pelayanan-pelayanan baik sebagai pengajar maupun di gereja. Baik Bapak Ibu semua, tetap jaga kesehatan ya. Baik yang ada di sini, yang ada di rumah, laksanakan protokol kesehatan kalau mau keluar dan lain sebagainya, tetap pakai masker. Dan pagi hari ini saya juga ingin sampaikan, jangan lupa setiap hari Rabu masih ada live streaming jam 7 malam. Ya, silakan Bapak Ibu semua buka Facebook, ada pelayanan di sana. Baik, pagi ini kita akan memberi persembahan 3 kali. Nanti Bapak Ibu pada saat keluar ada persembahan kasih buat hamba Tuhan, ada persembahan kasih yang kedua dan yang ketiga untuk kas gereja. Itu saja pengumumannya. Tetap sehat, jangan bergerombol. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan dari yang paling belakang jaga jarak 1 meter satu dengan yang lain ya.